Tantangan apa? Gatel banget ini. Bisa ya? Lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya pada kesempatan hari ini saya bisa mempersami kawan-kawan dalam acara Kopi Bangga di suasana bulan Ramadan. Selamat melaksanakan puasa Ramadan bagi yang melaksanakan. Pada kesempatan hari ini Kopi Bangga edisi 96 spesial ngabuburit pengawasan. Kita akan bahas sebuah tema bedah buku pengawasan dinamika penyusunan data pemilih pada pemilu tahun 2024 di Jawa Tengah. Edisi 96 bedah spesial ngabuburit pengawasan. Kita akan bahas sebuah tema bedah buku pengawasan dinamika penyusunan Mas Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Apa kabar Bang Wawan, sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar Bang? Insya Allah. Nggak ada yang bolong kan ya? Belum. Belum. Semoga ya sampai akhir ya. Iya. Assalamualaikum juga Mas Muhammad Furqon. Dan assalamualaikum untuk Sahabat ibu sekalian. bapak, kawan-kawan netizen yang melihat dan mendengarkan Kopi Bangga edisi keberapa Mas? 96. 96 Ya. Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Oke, sahabat Bawaslu, kita hari ini akan membedah buku yang ditulis oleh sebagian anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga se-Jawa Tengah, mohon maaf. Jadi Jalan Panjang ini adalah hasil karya tulis, hasil pengawasan yang dibukukan dari sekian banyak jajaran Bawaslu di Jawa Tengah. Nah, dari buku ini cukup tebal ya, menarik ini. Kira-kira hasil pengawasan kenapa judul yang diangkat dalam buku ini adalah Jalan Panjang jajaran Bawaslu. Nah, filosofisnya apa sih sehingga dari angkat menjadi judul tebal ya, menarik ini. Iya, oke. Kira-kira hasil pengawasan kenapa judul yang diangkat dalam buku ini adalah Jalan Panjang. Kita akan memperlihatkan ini ada buku Jalan Panjang ya. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Ini merupakan buku ikhtisar dari teman-teman Bawaslu se-Jawa Tengah yang sudah membubuhkan tulisannya untuk menjelaskan bagaimana perjalanan terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih. Nah, latar belakang itulah yang menjadi sebuah inspirasi karena tentunya kita bisa memahami bahwa pemutakhiran data pemilih itu merupakan tahapan yang paling panjang di dalam setiap proses atau tahapan pemilihan atau pemilu. Nah, bisa juga dikatakan sepanjang proses tahapan pemilu dan pemilihan itu juga terus ada tahapan-tahapan untuk pemutakhiran data pemilih itu terus ada karena data terkait dengan data pemilih itu kan dinamis ya. Ada yang pindah masuk, ada yang pindah keluar, kemudian ada yang mungkin meninggal dunia atau mungkin ada orang-orang yang terdapat kesalahan di dalam dokumen kewarganegaraannya, sehingga ada kemungkinan hal tersebut menyebabkan perubahan di dalam proses pemutakhiran data pemilih. Nah, maka dari itu pada saat kami berkumpul bersama seluruh kawan-kawan divisi P2 yang ada di Jawa Tengah, juga didampingi dengan Kordif Pencegahan dan Parmas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, itu mencari kira-kira judul yang tepat untuk buku ini
karena menceritakan pergulatan teman-teman Bawaslu di Jawa Tengah khususnya dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih ini, maka tercetuslah salah satu kalimat, yaitu jalan panjang. Karena dilatar belakangi dari panjangnya proses pemutakhiran data pemilih di setiap pemilihan atau Oke. Gitu. Oh gitu ya. Jadi penjelasannya juga cukup panjang karena memang jalan panjang gitu ya. Tahapannya juga paling panjang selama tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Ini menarik Bang. Buku ini tebal ya. Ini diterbitkan oleh Bawaslu Purbalingga kah, Bawaslu Jawa Tengah, atau pihak luar? Nah itu kalau tulisannya itu dihimpun dari teman-teman di seluruh Bawaslu di Jawa Tengah. Nah kemudian dicetak oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan jalan panjang ini, kita kan cerita berbagai macam tahapan ya. Terkait dengan berbagai macam tindakan Bawaslu dalam mengawal hak pilih. Kalau kita pikir-pikir, kalau di dalam agama itu kan ada malaikat pencatat ya. Iya betul. Nah itu Raqib Atid ya. Ada Raqib dan juga ada Atid. Iya. Itu kalau teman-teman pengawas di tingkat desa itu mereka dulu ada sempat candaan yang katanya itu pengawas pemilu itu kayak malaikat gitu. nyatet perbuatan, karena memang di dalam proses pemutakhiran data pemilih itu kan tugasnya Bawaslu itu untuk mencatat apakah teman-teman pantarlih di dalam menjalankan tugas itu sesuai dengan regulasi sesuai dengan aturan atau tidak, apakah mereka datang langsung ke rumah-rumah atau tidak, atau di belakang meja gitu atau ya, di belakang meja ya, atau mereka digantikan oleh orang lain atau tidak gitu ya, atau dijoki. Kemudian apakah setelah mereka melaksanakan dan mencocokkan data pemilih itu, kemudian menulisnya di dalam berkas-berkas yang sudah disediakan, kemudian kemudian juga apakah mereka menempel stiker setelah proses pencocokan dan penelitian data pemilih itu dilakukan. Nah itu sebuah proses yang dimana pengawas tingkat desa itu mengawasi kegiatan teman-teman pantarlih. Padahal teman-teman panwas desa itu hanya satu orang. Satu orang misalkan di dalam satu desa itu ada 30 TPS, dia harus mengawasi 30 orang. 30 orang. Iya. Luar biasa sekali. Maka kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah melaksanakan proses tersebut ya, sehingga data pemilih khususnya di Kabupaten Purbalingga itu terjaga. Ya, dengan adanya beberapa temuan, dengan adanya beberapa saran perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman panwas desa. Begitu Mas Purban. Jadi bukan hanya jalan panjang tahapannya saja yang panjang, tapi proses secara mekanisme juga mekanismenya juga sangat panjang. Setelah dilakukan coklit, kemudian karena kita hanya satu orang, kemudian nanti harus melaksanakan uji petik dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi beban berat bagi pengawas pemilu, yang mana harus betul-betul mengawal secara cermat ya hak pilih setiap orang agar tidak hilang. Ya, itu kawalan yang sangat luar biasa. Melelahkan menurut kami itu cukup
dan sangat melelahkan. Ya, dari kacamata penyelenggara teknis ya KPU, data pemilih ini kan selalu menjadi PR dari masa ke masa gitu ya. Setiap kali ada penyelenggaraan, kemudian setelah dilaksanakan pemungutan, kemudian ketika ada sengketa terus kembali diungkit terkait dengan data pemilih ini. Ini PR-nya. PR penyelenggara teknis KPU, dan Bawaslu selaku pengawas tentu harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, jangan sampai ada hak pilih yang hilang begitu. Ya, karena itu juga ada pidana. Oh, kata terpidana ada? Iya, ada pidana itu ketika ada ya, misalkan terbukti seseorang itu menghilangkan hak pilih. Ya, menghilangkan hak pilih, maka dia juga bisa terkena ancaman pidana seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga yang menjadi antisipasi kami dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yang kami terus sampaikan kepada teman-teman panwas desa agar kita meminimalisir jangan sampai ada hak pilih yang hilang. Mungkin perlu ditanyakan secara lebih dasar lagi, kenapa sih data pemilih ini perlu dilakukan pemutakhiran gitu? Contohnya kayak kemarin lah, ketika kita tahun 2024 ini kan ada keberlanjutan lah data pemilih dari penyelenggaraan pemilu 2024 di bulan Februari, kemudian ada pilkada atau pemilihan tahun 2024 tahun 27 November. Nah, itu kan sebenarnya datanya kan sama gitu. Iya. Lantas kenapa harus dilakukan pemutakhiran? Kenapa sih dimutakhirkan gitu? Iya, jadi begini, ketika data pemilih itu setiap hari itu kan ada perubahan. Ada perubahan. Misalkan ini, Mas Furkon menikah dengan orang yang bukan Purbalingga, kemudian menetap di daerah lain, bukan di Purbalingga. Sedangkan data kependudukannya juga sudah berpindah. Maka secara otomatis dia mengurangi jumlah data pemilih yang ada di Kabupaten Purbalingga dan menambah data pemilih yang ada di kabupaten lain. Oh iya. Nah, itu di setiap hari itu banyak sekali. Ada kemungkinan setiap hari itu ada orang yang pindah. Belum lagi mungkin ada yang meninggal, betul, ada yang menjadi anggota TNI Polri, mereka nggak punya hak pilih ya. Ya, ada juga anggota TNI Polri yang pensiun pada hari itu dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang tadinya, karena ini pernah terjadi di Purbalingga ya. Jadi ada pada waktu itu kami melaksanakan pengawasan di desa di Kecamatan Karanganyar, ya, yang pada saat itu ada data pemilih yang di data pemilihnya itu dia sudah berusia 17 tahun. Cuman secara faktualnya itu dia berusia sekitar 12 tahun atau 14 tahun itu. Berarti bisa antara data di atas kertas dengan faktual bisa berbeda gitu. Iya, nah pentingnya pentingnya melakukan pemutakhiran. Betul. Nah, kemarin itu kebetulan untuk pemutakhiran data pemilih itu kita menggunakan asas di jur kalau tidak salah ya. Jadi berdasarkan dengan data-data atau berkas-berkas yang ada di masyarakat itu, apakah data pemilihnya itu sesuai atau tidak. Nah, kebetulan pada saat kami melaksanakan pengawasan, kami walaupun sifatnya di jur ya, berdasarkan data yang ada di masyarakat, namun secara fakta itu kan tidak sesuai. Nah, karena ada proses yang namanya pencocokan dan penelitian data pemilih kan seperti itu. Maka seharusnya pada saat itu pun terdeteksi bahwa salah satu anggota keluarga atau salah satu data pemilih itu tidak sesuai antara fakta dengan data yang ada. Nah, sehingga
kami mengambil jalan tengah pada saat itu. Kami mengkoordinasikan pengawas desa, kemudian kami mengkoordinasikan perangkat desa yang ada di situ, dan kami mendorong agar warga tersebut yang memiliki data pemilih yang berbeda dengan fakta itu segera memperbaiki data pemilih, ya, sehingga nanti bisa dieksekusi, bisa ditindaklanjuti, bahwa anak tersebut atau warga tersebut memang belum layak menggunakan hak pilih, ya, atau belum bisa mendapatkan hak pilih, karena hak pilih itu kan minimal usia itu kan 17 tahun, ya, atau belum 17 tahun boleh sudah menikah, ya, yang penting sudah pernah kawin, ya, sudah pernah kawin, jadi sudah pernah kawin, kemudian baik itu masih berkeluarga ataupun sudah menjadi janda dan duda itu tidak masalah, karena kan yang tertulis di peraturannya itu kan sudah pernah kawin ya, secara ketentuan regulasi. Oke, tadi kan berbicara jalan panjang. Kira-kira tahapan pemutahiran data pemilih ini seperti apa sih, Bang? Sehingga begitu panjang, begitu tahapannya apa aja? Iya, kalau tahapan pemutahiran data pemilih itu dari awal sampai akhir. Sampai H-3 pun kita masih ngurusi itu data pemilih. Jadi kalau katakanlah proses dalam proses pemilu atau pemilihan itu 13 bulan, ya, kita 10 bulan atau 10 bulan kita ngurusi data pemilih. Itu kan waktu yang sangat luar biasa, panjang sekali, dan menurut hemat kami itu bukan sesuatu hal yang yang mudah untuk dilaksanakan, ya, karena berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan berbarengan dengan tahapan yang lain yang berjalan. Jadi terkait dengan pemutahiran data pemilih itu dari awal sampai akhir tahapannya, pemilihan ataupun Jadi prosesnya kan dari awal itu ada yang mungkin namanya dari Kementerian Dalam Negeri itu, data itu kemudian diolah, dilakukan coklit untuk melihat fakta di lapangan apakah data sesuai atau enggak, kemudian dilakukan pemutahiran, kemudian diplenokan dan sebagainya. Ternyata panjang sekali. Katakanlah hampir memakan 80% waktu penyelenggaraannya. Itu berjalan terus beririsan dengan tahapan lainnya harus diawasi gitu. Tadi kan sudah sampaikan, ternyata hingga 3 hari sebelum penyelenggaraan pun masih dilakukan pemutakhiran begitu. Iya, betul. Ya, jadi kawan-kawan sahabat Bawaslu juga perlu memahami, ya, ternyata sebegitu panjangnya penyelenggaraan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dan Bawaslu sangat berkomitmen jangan sampai ada data pemilih yang tercecer atau hilang gitu. Oke. Nah, kemudian apakah tahapan pemutakhiran data pemilih berarti selesai ketika hari H, atau mungkin setelah itu juga masih berlangsung atau bagaimana? Masih berlangsung. Nanti ada data pemilih berkelanjutan, itu kan masih ada. Jadi nanti kita rawat terus agar pada proses pemilu dan pemilihan selanjutnya itu tidak terlalu berat kerjanya. Karena kan tadi sudah disampaikan di dalam Undang-Undang 7 itu kan untuk data awal yang menjadi pokok atau dasar untuk kita melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih itu kan dari Kemendagri, ya, namanya DP4 kemarin, ya. Kemudian kita olah, kita mutakhirkan, ya, yang mana di situ nanti dibagi tiap desa ada berapa jumlah pemiliknya yang ada di desa itu. Kemudian kita mutakhirkan sesuai atau tidak. Misalkan kok jumlah penduduk
yang sudah mendapatkan hak pilih di sebuah desa itu ada 6.700-an di DP4 misalkan. Nah, kemudian diolah lagi, oh ternyata yang sudah meninggal itu ada 500 orang, ada 700 orang misalkan, kan berarti dari 6.700 itu tinggal 6.000 ya, karena sudah meninggal 700 orang. Namun kemudian ada hal-hal yang perlu kita verifikasi lagi, bukan hanya mencoret saja, tapi juga kita harus menambahkan, mengakomodir orang-orang di desa tersebut yang notabene sudah memiliki hak pilih. Misalkan pemilik baru yang usianya sudah 17 tahun, tadi sudah disampaikan. Kemudian orang yang pindah masuk mungkin, atau orang yang pensiun dari Polri itu kan ada ya. Jadi di desa-desa tersebut akan ada data pemilih yang sangat dinamis. Begitu juga dengan keberlanjutannya, karena orang itu akan selalu moving ya, data penduduk itu akan moving atau berpindah dari tempat A ke tempat B. Berarti sangat dimungkinkan data pemilih itu dari waktu ke waktu melakukan fluktuatif ya, kadang bisa turun, bisa ada naik dan seterusnya gitu ya. Iya, maka itulah mengapa teman-teman pengawas desa itu harus sangat bekerja keras untuk mengawasi proses pemutakhiran data pemilih ini. Kemudian berbicara ini Bang, penyelenggaraan pengawasan ini, pemutakhiran data pemilih kan panjang ya. Kira-kira kendala yang ditemukan di lapangan apa aja sih sehingga bisa menghambat jalannya pengawasan pemutakhiran data pemilih? Ya, kalau selama kami melaksanakan pengawasan itu kendalanya tentu ya banyak ya, karena kita kan pengawas desa itu kan cuma satu orang ya, sedangkan Pantarlih itu kan kalau kemarin pada saat pemilu itu kan untuk satu TPS itu kan satu orang ya, atau yang menghadapi 300 atau 200 kemarin, saya lupa itu. Nah, kalau misalkan katakanlah satu desa itu ada 22 TPS, maka perbandingannya itu 1:22. Iya, 1:22. Jadi kita harus, teman-teman panwas desa itu harus mengawasi 22 orang di saat yang bersamaan. Nah, saya kan berkecimpung dunia kepemilian dari 2019 ya, dari tahun 2019 itu ya terus memperhatikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini. Karena menurut saya Panwaslu desa dengan jumlah satu orang kemudian harus mengawasi sekian puluh orang Pantarlih itu menurut saya luar biasa sekali gitu kan. Belum lagi misalkan kita lihat lokasi-lokasi tertentu di daerah Kabupaten Purbalingga ini kan banyak lokasi yang susah dijangkau diakses gitu ya. Jadi mereka luar biasa sekali kontribusinya untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin di dalam proses penelitian atau pencoklitan itu, pengawasan pencoklitan, Bawaslu itu tidak diberikan akses untuk melihat NIK ya. Itu juga menjadi satu hal yang menghambat kinerja dari teman-teman Bawaslu. Apakah karena biasanya kan gini ya, ada orang yang namanya sama, cuma NIK-nya kan berbeda, menghambat kinerja. Dari teman-teman di Purbalingga ada 2 nama, apakah sama-sama Foodcon 2 nama, dan masyarakat itu tahunya Foodcon, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Nah, setelah di desa itu ditemukan nama Foodcon 2 itu kan, maka di dalam data pemilih harusnya ada 2, tapi cuma ada 1. Nah, ini Foodcon yang mana? Betul. Itu verifikasinya harus menggunakan NIK. NIK apakah dia sudah masuk atau belum.
Jadi keterbatasan akses Bawaslu itu kemarin juga menjadi penghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang ketiga itu ada Medan. Ya, tadi sudah disampaikan Medan yang ada di Kabupaten Purbalingga, terutama di daerah terluar, kemudian terjauh, itu kan kita langsung berbatasan dengan Gunung Slamet, ya, kemudian di sebelah utara kita berbatasan dengan Pemalang. Nah, kemudian di bagian selatan itu kita berbatasan dengan Banyumas, ya. Nah, daerah-daerah itu, daerah yang ada di terluar itu rata-rata di daerah-daerah pegunungan. Iya, yang aksesnya itu sangat luar biasa. Ada satu desa ya yang letak sebenarnya itu bukan hanya satu desa sih, banyak ya. Ada satu dusun, satu gerumbul kalau di Kabupaten Purbalingga itu satu gerumbul lah, kelompok masyarakat yang ternyata itu letak dusunnya itu di desanya orang lain dan di kecamatannya orang lain. Bisa seperti itu ya? Ya, ada yang seperti itu. Nah, sehingga akses yang ditempuh oleh teman-teman panwas desa pun jadi sangat jauh. Nah, itu yang unik. Kemudian yang kedua itu ada desa yang untuk menjangkau rumah orang tersebut itu butuh waktu sekitar 30 menit berjalan kaki melewati ladang-ladang, bahkan melewati hutan warga ya. Jadi tidak ada akses ke sana menggunakan kendaraan bermesin gitu ya? Kendaraan bermesin ada, cuma kan harus memutar desa. Oh, lebih jauh lagi. Lebih jauh, muter kecamatan lah, kecamatan itu ada. Ada juga orang yang harus kita coklit itu yang berada di tengah-tengah perkebunan ya. Contohnya yang dulu kita ke Rembang itu kan, Rembang. Nah, itu kan ada orang-orang yang tinggal di hutan ya. Ada beberapa rumah itu di sana, dan itu harus betul-betul kita kawal hak pilihnya. Jangan sampai orang-orang yang terluar, kemudian orang-orang yang ada di daerah terpencil di Kabupaten Purbalingga itu hak pilihnya hilang gitu. Nah, selain itu juga kita mengawal teman-teman disabilitas yang kemarin ada data disabilitas itu harus kita cari betul orang-orang ini harus masuk ke dalam daftar pemilih karena haknya sama ya, haknya sama antara yang disabilitas dengan tidak disabilitas, haknya sama. Dan teman-teman disabilitas itu pun kami perhatikan betul pada saat pemutakhiran data pemilih. Kami perhatikan jangan sampai itu hilang. Kemudian pada saat pemungutan dan pemungutan suara itu pun kami perhatikan jangan sampai TPS yang dibuat oleh jangan sampai itu hilang. Kemudian itu pada saat tidak memenuhi pemungutan dan kelayakan suara itu kami perhatikan jangan sampai TPS yang dibuat oleh jangan sampai itu hilang. Kemudian pada saat tidak memenuhi pemungutan. Selain itu tadi ya ada beberapa kendala juga, adanya data pemilih yang tidak sesuai dengan faktanya ya. Ada, kalau kemarin istilahnya apa itu, tapi ada data pemilih yang tidak sesuai dengan faktanya di lapangan, sehingga itu sangat menyulitkan untuk teman-teman pengawas pemilu. Misalkan Muhammad Furqon itu kan ada Furqon, ada Furqon ya. Padahal itu namanya pakai P. Nah, tapi kemudian yang tertulis di data
pemilih itu namanya pakai R. Ada yang RT RW-nya itu berbeda dengan yang ada di data kependudukan. Ada yang jenis kelaminnya itu berbeda dengan yang di data kependudukan. Bisa seperti itu ya? Bisa. Hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian untuk teman-teman pengawas pemilu, karena kita harus memastikan orang yang memiliki hak pilih itu sesuai atau tidak. Mosok yang mau nyoblos itu laki-laki kok di data pemilihnya perempuan, kan berarti nggak boleh nyoblos ya, kalau seperti itu. Karena ketidaksesuaian antara data pemilih yang ada di jajaran penyelenggara pemilu itu dengan fakta atau identitas si pengguna hak pilih itu. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi kendala ya atau penghambat. Namun tentunya untuk kendala-kendala seperti itu juga kita sudah antisipasi. Ya, kita juga sudah mitigasi hal-hal seperti itu sehingga teman-teman di desa itu kami himbau dan kami sarankan untuk jangan bekerja sendirian. Kalau di Purbalingga aja ngutuk ya. Aja ngutuk baik kan, karena mereka harus juga berkoordinasi dengan RT, RW setempat agar mereka lebih mudah dalam memperoleh akses data kepada masyarakat. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti itu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat yang mungkin data pemilihnya tidak sesuai yang dengan yang tertulis agar segera melaporkan ke teman-teman pengawas pemilu, atau juga ke teman-teman jajaran teknis ya seperti PPS itu nanti bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, itu juga kita sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melaksanakan pencegahan masalah itu akan terjadi. Contoh begini, sebelum kita mengawasi proses pemutakhiran data pemilih itu kan kita ada mitigasi terlebih dahulu. Bentuknya apa saja gitu? Ya, nah nanti kira-kira kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada saat pemutakhiran data pemilih itu apa saja? Kita mitigasi satu-satu. Kemudian setelah mitigasi itu selesai, kita pelajari betul. Nah, itu sebagai bekal kita untuk memastikan yang sudah kita mitigasi itu tidak terlaksana, tidak terjadi di saat proses pengawasan pemutakhiran data pemilih. Selain itu, juga Mas Purwon, kita juga kan membuat yang namanya bentuk pencegahan kedua itu membuat himbauan. Himbauan itu kita lakukan baik dengan naskah dinas ataupun secara lisan. Kalau dengan naskah dinas itu kan kita sampaikan kepada itu jajarannya, kita lakukan pelaksanaan baik dengan pemutakhiran naskah dinas ataupun secara lisan. Kalau dengan naskah dinas itu kan kita kemudian sampaikan kepada pencegahan yang dilakukan teman-teman di tingkat panwas desa itu. Ketika ada teman-teman pantarlih yang belum sesuai dengan mekanisme atau tata cara pemutakhiran data pemilih itu diingatkan secara lisan. Karena harus menggunakan identitas, harus datang ke rumah-rumah, harus menempel stiker dan sebagainya, itu yang selalu tidak henti-hentinya diingatkan oleh teman-teman pengawas desa. Kalau di bukunya itu tadi itu ada ratusan untuk pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman pengawas. Itu pun yang
terdokumentasi ya. Kalau bentuk-bentuk pencegahan yang tidak terdokumentasi kan biasanya ada dan banyak kan. Khususnya yang lisan-lisan tadi ya. Pencegahan sifatnya lisan. Kadang teman-teman para desa itu melakukan pencegahan tapi tidak membuat pencegahannya. Sehingga karena mungkin beban yang terlalu berat pekerjaannya ya. Harus mengawasi berapa TPS dan sebagainya hingga mereka lupa. Tapi itu sering kami ingatkan agar setelah melakukan pencegahan baik lisan ataupun yang bentuknya pencegahan, mereka harus membuat dokumentasi terkait dengan pencegahan yang dilakukan. Gitu Mas. Jadi jalannya panjang sekali. Bagi sahabat Bawaslu, mungkin sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Nanti seandainya ternyata tidak bisa terjawab secara langsung melalui forum ini, nanti akan kita jawab mungkin melalui media sosial kita gitu ya. Nanti kita screenshot siapa pertanyaannya, kemudian jawabannya apa gitu. Kemudian sahabat Bawaslu juga yang mungkin sedang melakukan penelitian dan khusus harus mungkin mengangkat tema tentang pemutahiran daftar pemilih, silakan nanti juga bisa mengajukan permohonan informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Oke Bawang, ternyata nggak terasa kita sudah cukup lama sekali. Mungkin sebelum ditutup ada semacam closing statement dari Bawang untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Iya, jadi ini terkait dengan pemutahiran data pemilih. Jadi pemutahiran data pemilih itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ya. Sehingga harus betul-betul dikawal agar tidak ada satupun pengguna hak pilih yang hilang hak pilihnya. Nah, kami juga mengajak kepada setiap warga masyarakat seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Nah, kemudian juga kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah dan lebih khusus lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga agar nanti pada saatnya kami melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih, masyarakat juga bisa turut mengawasi dengan cara melaporkan mengecek data pemilihnya sudah masuk atau belum. Ketika belum masuk ya nanti dilaporkan kepada kami, akan kami proses sesuai dengan regulasi agar namanya masuk ke dalam data. Intinya kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mengawal hak pilih masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga. Itu Mas Bro. Oke. Baik sahabat Bawaslu, dengan berakhirnya closing statement dari Bang Wawan selaku Kortif P2H Bawaslu Kabupaten Purbalingga, maka selesailah podcast Kopi Bangga dalam edisi Ngabuburit Pengawasan tahun 2024. 2025. Oh iya, mohon maaf. Pemilu tahun 2025. Bagi kawan-kawan yang sedang ngabuburit, selamat ngabuburit dan berbuka puasa. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pada Kopi Bangga selanjutnya. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.